Halo teman-teman semua, perkenalkan kami dari kelompok 5. Dalam video ini, kami akan membahas tentang pengertian pendidikan, fungsi dan tujuan dari pendidikan, permasalahan dalam penyelenggaraan pendidikan di Indonesia, serta bagaimana sih cara mengatasi permasalahan dalam penyelenggaraan pendidikan di Indonesia. Mari kita simak videonya bersama-sama. Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you! Aye, aye, Captain! Oh! Halo teman-teman semua, di sini saya akan menjelaskan pengertian pendidikan. Menurut Nurholis tahun 2013, halaman 25 sampai 26, pendidikan dalam bahasa Yunani berasal dari kata pedagogik, yaitu ilmu menuntun anak. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pendidikan berasal dari kata dasar didik atau mendidik, yaitu memelihara dan memberi latihan atau ajaran serta pimpinan mengenai akhlak dan kecerdasan pikiran. Sedangkan pendidikan mempunyai pengertian proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok dalam usaha perbuatan dan cara mendidik. Menurut Abdul Rahman An-Nahlawi, tentang konsep pendidikan terdapat 4 unsur, yaitu memelihara pertumbuhan fitrah manusia, mengarahkan perkembangan fitrah manusia menuju kesempurnaan, mengembangkan potensi sumber daya manusia untuk mencapai kualitas tertentu, dan melaksanakan usaha-usaha tersebut secara bertahap sesuai dengan perkembangan anak. Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan pendidikan. Menurut Maunah, tahun 2009 halaman 1 menyatakan bahwa tujuan pendidikan adalah perubahan yang diharapkan pada subjek didik setelah mengalami proses baik tingkah laku individu dan kehidupan pribadinya, maupun kehidupan masyarakat dari alam di mana individu itu hidup. Nah, fungsi dan tujuan pendidikan bagi masyarakat. Menurut ID tahun 2001 halaman 32 menyebutkan ada beberapa pengertian dan pemahaman terkait dengan fungsi dan tujuan, yaitu 1. Fungsi dan tujuan sebagai sosialisasi. Yang kedua, fungsi dan tujuan sebagai kontrol sosial. Yang ketiga, fungsi dan tujuan sebagai pelestarian budaya, di mana sekolah menjadi alat pelestari budaya yang baik dan untuk dipertahankan. Yang keempat, fungsi dan tujuan sebagai seleksi. Hal ini dilakukan untuk memenuhi ketenaga kerjaan, untuk menempati jabatan dan fungsional seperti seleksi pelatihan dan perkembangan dalam seleksi di sekolah. Yang kelima, fungsi dan tujuan sebagai perubahan sosial. Dan yang keenam, fungsi dan tujuan sebagai partner masyarakat. Fungsi dan tujuan pendidikan bagi pemerintah. Menurut Sujana tahun 2019 halaman 37-38 menyebutkan ada beberapa pengertian dan pemahaman terkait dengan fungsi dan tujuan, yaitu 1. Menciptakan generasi penerus bangsa. Yang kedua, pendidikan sebagai alat untuk mengukur kepedulian terhadap generasi bangsa. Yang ketiga, sebagai alat transportasi nilai. Yang keempat, memberikan informasi dan pemahaman. Dan yang kelima, mencegah terjadinya tindak kejahatan. Dan yang terakhir, untuk membentuk karakter bangsa. Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang permasalahan dalam penyelenggaraan pendidikan di Indonesia. Nah, apa saja sih permasalahan dalam penyelenggaraan pendidikan di Indonesia? Menurut Kurniawati tahun 2022, halaman 5, yaitu berbagai macam permasalahan pendidikan di Indonesia yang menjadi tantangan terbesar dalam mewujudkan pendidikan yang berkualitas. Adapun permasalahan yang menjadi faktor terbesar rendahnya kualitas dalam permasalahan pendidikan di Indonesia dapat dibagi atas 2, yaitu pendidikan dalam lingkup makro dan permasalahan pendidikan dalam lingkup mikro.
Adapun permasalahan tersebut adalah sebagai berikut. Masalah pendidikan di Indonesia dalam lingkup makro, yaitu yang pertama, kurikulum yang membingungkan dan tidak terlalu kompleks. Menurut Nasution 2009 halaman 252 mengungkapkan bahwa mengubah kurikulum dapat juga diartikan dengan turut mengubah manusia, yaitu pendidikan penyelenggaraan, pendidikan dan semua yang terlibat dalam pendidikan. Dan itu sebabnya perubahan kurikulum tersebut sering dianggap sebagai perubahan sosial atas sosial. 2. Pendidikan yang kurang merata. Pendidikan yang kurang merata sering dialami oleh lapisan masyarakat yang miskin. Tak jarang banyak orang yang memilih tidak sekolah dibandingkan harus mengeluarkan banyak biaya. Yang ketiga, masalah penempatan guru. Menurut Jakaria tahun 2014, ketidakkelayakan mengajar guru dapat disebabkan oleh berbagai faktor, salah satunya yaitu ketidaksesuaian antara bidang studi yang diajarkan dengan latar belakang pendidikan guru. Sehingga penempatan guru bidang studi yang tidak sesuai dengan penempatan atau keahliannya dapat menyebabkan guru tidak bisa optimal dalam mengajar. Yang keempat, rendahnya kualitas guru. Sebagai seorang pendidik, guru harus bisa menjalankan kewajiban sebagaimana mendidik, mengajar, membimbing, melatih, dan menilai anak didiknya. Adapun tugas guru menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, yaitu guru bertugas dalam merencanakan, menyusun pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil dari pembelajaran, membimbing, melatih, pelatihan, dan mengabdi terhadap masyarakat. Yang kelima, biaya pendidikan yang mahal. Nah, saat ini sudah menjadi rahasia umum dengan anggapan semakin tinggi pendidikan, semakin tinggi pula biaya yang dikeluarkan. Hal tersebut perlu menjadi perhatian pemerintah karena banyak masyarakat yang terdampak akibat mahalnya biaya pendidikan. Kemudian masalah pendidikan Indonesia dalam lingkup mikro yaitu 1. Metode pembelajaran yang monoton. Metode pembelajaran yang monoton berarti tidak ada perubahan dan inovasi. Dengan kata lain, metode ini dilakukan begitu saja, tidak ada perbedaan saat menyampaikan materi. Dan oleh karena itu, dalam kegiatan pembelajaran guru dan pendidik perlu menerapkan metode yang kreatif, dapat menarik perhatian siswa, kemudian dapat mencapai hasil pembelajaran sesuai dengan harapan. 2. Sarana dan prasarana kurang memadai. Kita Indonesia adalah sebagai negara yang berkembang, tentu saja masih banyak yang perlu dibangun dan disempurnakan, termasuk dalam penyimpangan sarana dan prasarana pendidikan. Dengan adanya sarana dan prasarana pendidikan yang memadai, dapat meningkatkan hasil pembelajaran siswa. Yang ketiga, rendahnya prestasi siswa. Banyak sekali faktor yang menyebabkan rendahnya kualitas prestasi siswa, seperti adanya faktor internal yang disebabkan oleh faktor jasmani atau kurang memperhatikan kehidupan makanan, fisik yang sakit, faktor psikologis yaitu kurangnya motivasi baik dari diri sendiri ataupun orang lain dan juga kelelahan. Adapun faktor eksternal adalah rendahnya kualitas guru, yaitu kurang memadainya sarana dan prasarana. Faktor keluarga seperti terjadi konflik di dalam keluarga dan faktor lingkungan seperti orang-orang di sekitar acuh terhadap pendidikan pergaulan yang buruk. Halo teman-teman semua. Nah, jadi ada pun solusi menurut Kurniawati tahun 2022 halaman 9 sampai 10. Yang pertama, melakukan pemerataan pendidikan. Bahkan saat ini masih banyak di daerah tertentu tidak mendapatkan perhatian mengenai pendidikan. Nah, jadi kita perlu melakukan pembangunan gedung untuk siswa di setiap daerah dan mengirim guru profesional ke daerah terpencil. Yang kedua, meningkatkan kesejahteraan guru. Dengan adanya guru profesional akan berpengaruh terhadap kinerja guru saat mengajar dan berpengaruh besar terhadap peserta didik. Yang ketiga, meningkatkan mutu pendidikan. Mutu pendidikan di Indonesia perlu ditingkatkan untuk mencapai tujuan pendidikan dengan menetapkan kurikulum sesuai yang dibutuhkan. Keempat,
meningkatkan prestasi belajar siswa. Saat ini, rendahnya prestasi siswa masih menjadi tantangan bagi pendidikan di Indonesia. Maka, dari itu siswa harus aktif mempelajari pusat belajar bukan hanya sebagai pendengar.